serial sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Singgasana Berdarah. Dalam kisah yang lalu dikisahkan, Pak Dodoja, kepala desa Halimun yang lalim itu, memang tidak begitu tinggi dalam hal ilmu kedikjayaan, sehingga Harnum dapat mengatasinya. Namun ternyata sangat mahir di dalam bidang ilmu sihir. Harnum yang sama sekali tidak mengerti ilmu sihir, dengan mudah dapat diringkus dan dimasukkan ke dalam kerangkeng. Sedangkan Pramita disekap di sebuah kamar yang mewah, sebab Pak Dodoja berniat untuk memperistri Pramita. Namun hasratnya itu ditolak mentah-mentah, sehingga membuat Pak Dodoja naik pitam, lalu Pramita diperkosa. Berteriaklah, ayo terus berteriak sampai urat lehermu putus. Tak ada seorang pun berani masuk ke dalam kamar ini, tahu? Berdebah kau, Dodoja. Kepala desa macam apa kau ini? Tukang menodai perempuan. Karena kau tidak mau diajak secara halus, terpaksa aku pakai kekerasan. Siapa sudi meladeni kau, penindas? Kau bukan manusia, kau hewan. Ya, Kau yang paling hina. Kau pengemis sakti. Apa kabar, Dodoja? Lama sekali kita tidak ketemu. Mau apa kau? Biasa, nagih hutang. Hutang? Hutang nyawa. Bukan aku yang membunuh si Kayakas. Bukan aku yang membunuh muridmu, tapi Sartin. Kau juga ikut mengeroyok, bukan? Aku disuruh Sartin. Kalau aku tidak mau, aku yang dibunuh oleh Sartin. Sartin sudah mati. Hah? Mati? Mati oleh Brahma. Oh, Brahma. Nah, kau juga harus mati. Ya. Lawan, meskipun kau terkenal pengemis paling dikjaya, tapi aku bukan anak kecil yang bisa kau ringkus semamu. Aku tidak takut, tahu? Bagus. Kau sekarang sudah belajar berani. Ya. Pramita, Ya. cepat kau ke balai desa. Keluarkan Harnum dari kerangkeng. Baik, Rawan. Jangan takut. Semua anak buah si Dodoja ini semuanya sudah mati. Ayo, cepat kau ke sana. Aku mau main-main dengan si Dodoja ini. Baik, Rawan. Nah, Dodoja, perempuan itu sudah pergi. Tinggal kita berdua di dalam kamar ini. Ayo, majulah dan duduk di hadapanku. Aku akan mencabut nyawamu. Memangnya aku patung? Hei, tidak usah main silat-silatan. Kau bukan bidangnya main silat. Keluarkan saja ilmu sihirmu supaya cepat beres. Ayo. Berdebah. Itu balik desa. Si Tangkil. Dia tergeletak di tanah, membujur, kaku tanpa nyawa. Pasti dibunuh oleh si Rawon. Dan di pekarangan balai desa ini, mayat-mayat berserakan. Ya, pasti semua ini kerjaan si Rawon. Kejam juga dia. Anak buah Dodoja semuanya dibunuh. Pak Sohan. Renita mau ke kerangkeng. Benar, Pak.
Saya juga. Untuk menangkap aku dan Harnum, kau lari. Nah, di tengah jalan, saya dicegat oleh si pengemis itu. Rawon? Ya, Rawon. Lalu? Saya diajak ke sini, ke balai desa. Wah, dia hebat sekali. Anak buah Pak Dodoja, semuanya dibanting. Tidak bangun lagi sampai sekarang. Nah, sekarang ayo kita ke kerangkeng untuk membebaskan Harnum. Ayo Baik. cepat. Dikunci. Pintu kerangkeng ini, pintu kayu. Digedor pakai balok, pasti jebol. Ya. Sebentar, saya cari balok. Harnum? Harnum? Pasti ada di dalam kerangkeng ini. Tapi kenapa dia diam saja? Pasti dia... tidak. Mudah-mudahan hanya pingsan. Ini, saya dapat balok kayu besar. Ayo cepat, kita gedor saja, Pak. Ya. Ya, engselnya sudah mau patah. Terus. Ayo. Sedikit lagi, Pak. Ya. Ayo, sedikit lagi. Harnum? Neng Harnum. Kasihan kau, Harnum. Tentu kau telah disiksa dengan kejam. Pakaianmu robek-robek. Punggungmu bercak-bercak merah darah. Pasti didera pakai cambuk. Dan kedua tanganmu digantung pakai rantai. Oh, kau berdiri tergantung. Terkulai tidak berdaya. Harnum. Harnum. Oh, dia pingsan. Neng Harnum tidak mati kan? Tidak, Pak Sohan. Jantungnya masih berdetak. Saya bawa balok, Neng. Akan saya bawa tali temali yang mengikat Neng Harnum. Ya, hati-hati Pak Sohan. Iya, Neng. Sudah, Pak Sohan. Tali-talinya sudah putus. Lebih baik digotong saja keluar, Neng. Supaya udaranya agak segar. Di sini pengap. Ayo kita gotong. Ayo. Ya, sudah di sini saja Pak Sohan. Ya. Di serambi depan balai desa ini cukup bersih. Ya, ayo tidurkan di balai-balai itu. Iya. Bagaimana? Tidak apa-apa kan? Rawon, sini cepat. Aduh. Kasihan Harnum. Pasti dia disiksa. Iya, pakaiannya compang-camping. Punggungnya luka-luka bergaris. Pasti dia didera pakai cambuk. Kuat sekali ketahanan tubuhnya anak ini. Kalau tidak bisa mati. Iya, jantungnya masih berdetak dengan normal, Pak. Pak Sohan. Iya. Bawa Neng Harnum ke rumahmu ya. Kemudian suruh istrimu membersihkan tubuhnya. Luka-lukanya obati ini. Pakai ini. Obat? Ya, obat luka. Iya, baik Pak. Kau kuat bukan menggendong Neng Harnum? Kuat. Oh, bagus kalau gitu. Kau, Pramita, pukul kentongan yang tergantung di pojok depan balai desa itu. Ya. Untuk apa memukul kentongan? Untuk mengumpulkan semua rakyat desa Halimun ini. Mereka harus tahu, Neng, bahwa durjana yang bercokol di sini sudah lenyap. Dan desa mereka sudah bebas dari cengkraman penindas. Apakah si Dodoja sudah mati? Iya, mayatnya sudah aku pancang pakai tiang bambu di depan balai desa. Kau hebat, Rawon. Kau bisa mengalahkan ilmu sihir si Dodoja yang dahsyat itu. Ya, ilmu sihirnya masih dangkal. Kalau dengan kakaknya si Sartin, waduh, belum tentu aku menang. Iya,
Ayo cepat, sudah pukul pentongan itu. Baik. Pukul yang keras terus menerus bertubi-tubi itu. Ya, Iya. Tuk, itu terus. Ayo. Rawon, tuh rakyat sudah berkumpul. Ayo kamu yang pidato. Hah? Aku pidato? Iya, memberikan pengumuman pada rakyat. Tapi pidato apa? Ya terserah kamu. Pokoknya memberitahukan bahwa Pak Dodoja itu sudah mati. Itu saja, sudahlah. Iyalah. Wahai rakyat desa Halimun, dengarkanlah. Pak Dodoja, kepala desa yang bengis itu, sudah mati. Mayatnya bisa saudara-saudara lihat dipancang di dekat pintu gerbang balai desa. Nah, dengan matinya Pak Dodoja, maka desa Halimun ini bebas. Bebas dari penindasan kepala desa yang lalim itu. Sekian, terima kasih. Bagaimana Pak Suhan? Syukur. Neng Mita, Neng Harnum sudah bisa duduk. Bagus. Kak Mita. Harnum. Bagaimana kau? Kak Mita tidak apa-apa. Justru saya mencemaskan keadaan dirimu. Pengalaman yang berharga. Kau disiksa ya? Iya, tapi hanya dicambuk. Bukan hanya, tapi keterlaluan mereka itu. Entah berapa puluh kali. Punggung saya dicambuk. Saya tidak tahu. Sebab saya menutup semua jaringan saraf. Sehingga saya tidak merasakan sakit sama sekali. Kau memang hebat, Harnum. Belum seberapa. Sebab punggung saya tetap luka dan berdarah. Tapi kau hanya dicambuk saja, bukan? Tidak di... Tidak, Kak Mita. Justru saya mencemaskan Kak Mita. Saya pikir Kak Mita pasti di... Ya, memang. Aku diperkosa. Tapi keburu datang Rawon. Syukurlah. Dia datang tepat pada waktunya. Tapi sempat aku mengomel pada dia. Kenapa? Habis, dia tidak datang sejak awal. Setelah kau dikerangkeng dan aku disekap, baru dia muncul. Tidak apa, Kak Mita. Daripada tidak sama sekali, bukan? Iya, saya pun memaklumi. Dia seorang pengemis yang angin-anginan. Tapi kita terpaksa tinggal untuk beberapa hari lagi di desa ini, Kak Mita. Untuk? Untuk memulihkan kesehatan saya. Oh, iya. Iya, aku berhasil menguasai 204 sambungan tulang belulang di seluruh tubuhku. Dan sekarang aku harus menyatukan rasa dari 204 sambungan ke satu titik penyatuan pikiran dan perasaan. Ya, intisari 204 sambungan tulang belulang di dalam tubuhku sudah menyatu dalam rasa. Aku sudah mencapai tingkat ke-10. Tingkatan terakhir dari ajian serat jiwa. Tak ada satu kekuatan pun yang bisa merobohkan aku. Jangankan manusia, binatang pun bila menyentuh tubuhku akan lumpuh. Akhirnya aku bisa juga menguasai ajian serat jiwa sampai tingkat ke-10. Tingkat yang terakhir. Bagaimana, Kak Mita? Kau hebat, Harnum. Hanya dalam waktu 3 hari, kau sudah segar bugar seperti semula. Tidak nampak sama sekali bahwa baru saja kau mengalami siksaan yang kejam. Soalnya saya mengalami luka luar. Hanya badan saya yang babak belur dan luka-luka. Tapi bagian dalam tidak apa-apa. Coba kalau saya luka dalam, bisa 1 bulan saya baru bisa sembuh. Ya, syukurlah Harnum. Dengan begitu, tidak terlalu banyak waktu yang terbuang. Apakah segala sesuatunya sudah siap? Sudah? Kalau begitu, lebih baik sekarang juga kita berangkat. Ya. Lalu si Rawon bagaimana? Biasa. Dia sih sudah lenyap. Di rumah cucunya? Cucunya?
Ya, Pak Dodoja itu. Hah? Pak Dodoja, kepala desa yang lalim itu? Bukan. Maksudnya begini. Si Rawon itu bohong. Dia ngarang cerita pada kita mau mengunjungi cucunya di desa Halimun ini. Padahal bukan. Dia mau membalas dendam pada Pak Dodoja yang telah membunuh muridnya yang bernama Baribin. Sialan benar si Rawon. Kita dibohongi. Pantas Pak Dodoja dan semua anak buahnya dihabiskan. Tidak satu pun yang dibiarkan hidup. Rupanya ada dendam lama di antara mereka. Rupanya dia raja pengemis yang terkenal dan memiliki sebuah perguruan, Harnum. Di antara sekian puluh muridnya itu, yang paling disayangi ialah si Baribin. Entah apa sebab musababnya, suatu ketika si Baribin bentrok dengan gerombolan Sartin. Si Baribin mati dikeroyok. Semenjak itu, si Rawon berkelana mencari Sartin dan kawan-kawannya. Lalu dia kok tahu Pak Dodoja jadi kepala desa di sini? Ya, sebenarnya dia mau ke Madangkara. Ke Madangkara? Mau apa? Mau menemui Brahma. Hah? Menemui Kakang Brahma? Ya, dia mendengar Sartin mau dibunuh oleh Brahma. Nah, dia bermaksud mau bertanya, anak buah Sartin yang lainnya ada di mana. Tapi di tengah jalan, dia melihat kita sedang berbicara dengan Kendala. Waktu kita menyusul Kakang Brahma ke Pajajaran? Iya, betul. Nah, dari pembicaraan itu dia jadi tahu bahwa Brahma tidak ada di Madangkara. Lalu dia membuntuti kita, sebab kita pun mau mencari Brahma. Iya. Waktu kita berbicara dengan Ranggawani, juga si Rawon mendengarkan. Nah, dari pembicaraan itulah dia menjadi tahu bahwa kita mau ke desa Halimun. Nah, untuk menemui Pak Tirsa almarhum sahabat Brahma. Dan dia menjadi sangat gembira ketika ternyata kawan-kawan Sartin, terutama Dodoja, ada di desa Halimun ini, jadi kepala desa. Selanjutnya, kau sudah tahu kan ceritanya? Ya, kalau begitu, sekarang dia sudah pulang ke tempat asalnya. Aku kira begitu. Nah, itu Pak Sohan. Sudah siap, Neng. Lengkap. Loh, kudanya kok jadi 3 ekor, Pak Sohan? Yang 1 ekor, khusus untuk mengangkut bahan makanan. Wah, penuh banget. Apa saja itu? Macam-macam, Neng. Pokoknya, cukup untuk persediaan 1 bulan. Tidak usahlah, Pak Sohan. Tidak baik menolak pemberian rakyat di sini, Neng. Maksud Pak Sohan? Penduduk desa Halimun ini sangat berterima kasih kepada Neng berdua yang telah membebaskan kami semua dari penderitaan ini. Nah, inilah sebagai tanda terima kasih itu. Ya, baiklah. Saya terima. Terima kasih, Neng. Pak Sohan, kira-kira berapa hari dari sini ke pantai selatan? 5 hari, Neng. Oh, tidak begitu jauh. Ya, saya sering ke pantai selatan. Sudah 3 kali. Tapi yang namanya gua pantai selatan, saya tidak pernah tahu. Tapi di daerah pantai selatan itu banyak gua, bukan? Tidak terlalu banyak, tapi lumayanlah. Iya, nanti akan kami cari sendiri. Iya, ya. Loh, orang-orang itu mau kemana? Mau ke sini. Ada apa, Pak Sohan? Mereka mau mengantarkan Neng berdua. Loh. Kami tidak usah diantarkan, Pak Sohan. Hanya sampai batas desa saja. Wah, seperti pembesar saja pakai pelepasan segala. Harnum, kau sudah siap? Siaga. Ayo kita berangkat. Seperti pawai. Kita berdua seperti dua. Wah, bisa berabe mengurusi rombongan besar seperti itu. Iya. Rombongan penduduk desa Halimun yang mengantarkan kepergian Harnum dan Pramita itu bagaikan sebuah arak-arakan di hari raya. Sebenarnya, Harnum dan Pramita merasa geli, tapi mereka memaklumi cetusan nurani penduduk yang merasa gembira. Desanya bebas dari penderitaan.
Sementara itu di Goa Pantai Selatan, Brahma telah berhasil menguasai ajian serat jiwa tingkat ke-10 yang merupakan tingkatan terakhir. Biasanya di sekitar sini banyak harimau. Ya, aku bukannya ingin jago-jagoan berkelahi dengan harimau, tapi sekedar untuk menjajal ajian serat jiwa tingkat ke-10. Iya, aku mencium bau harimau. Benar, tidak salah lagi. Di sebelah sana ada harimau. Baik, aku akan ke sana. Tapi terlebih dulu aku harus mengerahkan ajian serat jiwa tingkat ke-10. Iya. Semua sambungan tulang belulang di seluruh tubuhku sudah bergerak. Sekarang tinggal menyatukannya di dalam rasa. Ajian serat jiwa tingkat ke-10 sudah menyatu di dalam diriku. Sekarang aku cari harimau itu. Nah, itu dia. Seekor harimau cukup besar. Ayo, harimau, majulah. Kok diam saja? Cuma aum-aum saja. Oh iya, harimau tidak akan menyerang kalau tidak diganggu. Baik, akan aku ganggu. Aku lempar dengan potongan dahan kayu. Yat! Ha! Nah, dia marah dan mau. Kalau dia menerkam, aku harus diam. Meskipun aku akan dilumatnya. Luar biasa. Sungguh menakjubkan. Ketika harimau itu menerkamku dan menyentuh tubuhku, seketika itu juga dia menjadi lumpuh dan ambruk. Oh, siapakah Anda? Tiba-tiba berada di belakangku. Pengelana. Rupanya Anda mengembara sudah sekian jauh, sehingga pakaian Anda nampak sangat tidak layak. Kalau kau percaya padaku, sebutlah aku pengemis sakti. Saya percaya, Tuan Pengemis Sakti. Selamat datang di wilayah Pantai Selatan. Terima kasih. Ingat kedatangan Anda yang tidak terdengar sama sekali. Tahu-tahu sudah berada di belakang saya. Tentulah Anda seorang yang sangat dikjaya. Tidak seberapa bila dibandingkan dengan kau. Bolehkah saya bertanya, apa maksud kata-kata Anda dengan mengatakan Omi Tuhut, Titki Ibeng? Anda jangan berpura-pura. Saya? Semakin berpura-pura. Padahal Anda baru pulang dari daratan Tiongkok. Tiongkok? Oh, demi bumi dan langit. Saya orang kampung Jamparing. Sama sekali belum pernah menginjak negeri Tiongkok. Ya, banyak orang-orang Suwarna Dwipa di sini yang sering pergi ke negeri Tiongkok. Benar, itu saya akui. Tapi yang dapat pergi ke negeri Tiongkok hanyalah para pejabat tinggi kerajaan, terutama para pembesar kerajaan Majapahit. Mereka memang sering pergi diutus ke negeri Tiongkok sejak zaman Kubilai Khan sampai Kaisar Yunglo. Tapi saya adalah rakyat jelata, seorang petani. Mana mungkin bisa pergi ke negeri Tiongkok? Lalu, kenapa Anda bisa menguasai Titki Ibeng? Itulah yang saya ingin tanyakan kepada Anda. Sebab pendengarnya pun baru sekarang, dan bunyinya sangat aneh di telinga saya. Baiklah. Iya,
Melihat sikap dan raut wajah Anda yang polos, saya percaya Anda seorang yang jujur. Saya tidak peduli Anda dapat dari mana. Yang jelas, ilmu kedikjayaan yang tadi Anda pergunakan untuk membunuh harimau adalah Tit Ki Ibeng, kebanggaan Hoa San Tai Hiap, pendekar dari Gunung Hoa, yang kemudian menjadi guru besar di perguruan Kunlun Pai. Mungkin hanya kebetulan mirip saja, lain tidak? Tidak mirip, melainkan persis, sama. Oh ya? Iya, memiliki daya sedot yang luar biasa. Daya sedot? Iya, orang yang memiliki Tit Ki Ibeng bisa menyedot tenaga lawan. Semakin besar musuh mengerahkan tenaganya, maka tenaganya akan semakin besar yang disedot, sampai habis sama sekali dan akan mati lemas. Seperti harimau itu yang tadi menyerang Anda. Ketika dia menerkam Anda dan menempel pada tubuh Anda, dia merasakan ada yang menyedot. Lalu dia melawan. Dia mengerahkan tenaga sekuat-kuatnya. Justru hal itu yang lebih berbahaya bagi dirinya. Sebab daya sedot akan semakin cepat. Dan dalam waktu yang tidak lama, harimau itu mati lemas. Iya, saya pun heran sendiri menyaksikan ilmu yang saya pergunakan. Akan tetapi namanya bukan saya sukar mengucapkannya. Iya. Anda tidak usah menyebut Tit Ki Ibeng, sebab itu bahasa Tiongkok yang mungkin agak sukar mengucapkannya. Anda sebut saja Ajian Serat Jiwa. Hah? Anda tahu Ajian Serat Jiwa? Iya, karena saya ikut ambil bagian dalam menciptakan Ajian Serat Jiwa itu. Siapakah Anda? Sahabat gurumu, Ki Astagina. Benarkah? Ya, kalau kau percaya, akulah si Rawon, adik seperguruan Astagina yang bergelar pendekar gila. Saya menghatur sembah Paman Guru. Ya, sudah. Ayo, bangunlah Brahma. Kau seorang raja, tidak patut menyembah seorang pengemis. Akulah seharusnya yang menyembahmu. Paman sudah tahu siapa saya sebenarnya. Ya, si Astagina gurumu memang orang gila. Ya, seorang raja. Kau juga muridnya, seorang raja. Tapi guru dan murid lebih suka jadi orang gila daripada tinggal di istana. Entahlah Paman Guru. Rasanya saya lebih bahagia begini daripada duduk di singgasana. Ya, kau sudah ketularan gila dari Astagina. Mana dia sekarang? Kakek Astagina? Iya. Sudah meninggal. Meninggal dalam bersemedi. Duduk bersila di atas batu kecil. Astagina. Kau mendahului aku. Dan saya makamkan di dalam goa. Ya. Marilah, aku harus berdoa di atas makamnya. Baik Paman Guru. Nah, inilah makam kakek Astagina. Astagina, kau telah meninggalkan aku. Si Gandar Sametan juga sudah pergi. Tinggal aku sendiri. Bertahun-tahun kita berkumpul, menempuh perjalanan hidup bersama-sama. Kemudian kita berpisah. Tapi percayalah, aku akan menyusulmu untuk kita berkumpul kembali. Brahma. Iya Paman Guru. Kau mempelajari Ajian Serat Jiwa dari Astagina atau dari buku? Dari buku Paman Guru. Sebab ketika saya datang kembali ke goa ini, kakek Astagina sudah meninggal. Ya, mana bukunya? Ini Paman Guru. Ya, simpanlah dua-duanya. Dua? Ya, ini satu lagi. Paman Guru juga memiliki buku Ajian Serat Jiwa. Masih ada satu lagi. Masih ada? Iya.
yang berada di tangan Jaka Lumayung. Jaka Lumayung? Siapakah dia, Paman Guru? Anaknya si Arya Gandar Sametan. Yang menciptakan ajian serat jiwa adalah 3 orang. Gurumu Astagina, lalu aku dan Arya Gandar Sametan. Kami adalah 3 orang gila, saudara satu perguruan. Selalu merasa tidak puas dengan apa yang telah didapat. Ya, lalu kami memutuskan untuk pergi ke negeri Tiongkok guna mencari ilmu yang baru. Di negeri Tiongkok terdapat beribu-ribu macam ilmu kedikjayaan. Tapi yang paling istimewa menurut pendapat kami ialah ilmu sedot yang dimiliki oleh seorang pendekar dari Gunung Hua yang bernama Ong Beng Lan. Ilmu sedot tersebut namanya Tit Ki I Beng. Dia seorang pendekar yang budiman dan rendah hati, sehingga ketika kami bertiga mohon menjadi muridnya, dia menerima dengan tangan terbuka. Ya, bertahun-tahun kami bertiga mempelajari Tit Ki I Beng, namun tidak berhasil. Tidak berhasil? Iya, ilmu itu terlalu sukar bagi kami. Entah karena umur kami yang sudah mulai tua, atau karena sudah terlalu banyak ilmu kedikjayaan yang ada di dalam diri kami. Kemudian kami pulang kembali ke sini. Ya, meskipun kami gagal, tapi kami ingat semua apa yang diajarkan oleh Ong Beng Lan. Kami lalu menulis sebuah buku yang isinya menguraikan semua ilmu kedikjayaan yang kami kuasai, ditutup oleh Tit Ki I Beng. Lalu kami rangkum menjadi satu dengan nama Ajian Serat Jiwa. Iya. Dan Tit Ki I Beng kami tempatkan di tingkat ke-10 sebagai tingkatan terakhir, sebagai penutup dari semua rangkaian Ajian Serat Jiwa. Sungguh merupakan sebuah karya yang mengagumkan. Ya. Dan setelah itu kami berpencar. Astagina tetap di sini. Aku sendiri pergi ke kerajaan Japura, dan Gandar Sametan pergi ke kerajaan Tanjung Singguruh. Apakah Paman Guru mengangkat murid? Ya, muridku banyak, Brahma. Oh ya? Tapi semuanya ya mengecewakan aku. Kenapa? Tak satu pun yang sanggup mewarisi ajian serat jiwa. Paling banter hanya sampai tingkat ke-3. Begitu pula si Gandar Sametan. Dia punya murid yang banyak, tapi tak satu pun yang sanggup mewarisi ajian serat jiwa. Anaknya pun yang bernama Jaka Lumayung hanya sampai tingkat ke-6. Justru Astagina yang punya murid hanya 1 orang, yaitu kau, Brahma, berhasil mewarisi ajian serat jiwa. Dan yang paling mengagumkan, tidak mewarisi dengan bimbingan Astagina, tapi dengan hanya membaca bukunya. Ya, kau sudah bisa mewarisi ajian serat jiwa dengan sempurna. Tentulah Astagina akan bangga dan menjadi tenang di alam baka. Paman Guru terlalu memuji. Keuntungan saya ialah bahwa saya secara tidak sadar sebenarnya telah menguasai ajian serat jiwa tingkat dasar, sehingga tidak menemui kesulitan ketika harus mempelajari tahap-tahap terakhir. Ya, itu adalah anugerah Dewata, Brahma. Benar, Paman Guru. Nah, Brahma, simpanlah 2 buah buku ajian serat jiwa itu. Dan kalau bisa, ambil juga buku ajian serat jiwa yang satu lagi, yang sekarang dipegang oleh Jaka Lumayung. Kenapa harus saya ambil, Paman Guru? Aku tidak percaya pada Jaka Lumayung. Sifatnya yang sinting dan urak-urakan memang seperti sifat ayahnya, yang juga merupakan ciri utama dari persatuan kami bertiga. Tapi Jaka Lumayung kelihatannya kurang arif dan tidak bijaksana, sehingga aku khawatir buku ajian serat jiwa akan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Ya, katakanlah orang jahat dari golongan hitam. Sebab akan menjadi ancaman yang berbahaya kelak di kemudian hari. Ngerti? Paman Guru,
Saya pernah bertarung dengan seorang yang mempergunakan ajian serat jiwa. Ketika saya sama sekali belum menguasai ajian serat jiwa, dan saya kalah. Apakah mungkin orang tersebut salah seorang murid Jakalumayung? Atau, maaf, mungkin murid paman guru? Namanya siapa? Gardika. Iya, kalau begitu bukan muridku. Sebab muridku tidak ada yang bernama Gardika. Jadi dia pasti muridnya Jakalumayung. Dari mana jalannya Gardika bisa menjadi murid Jakalumayung? Memangnya Gardika itu orang mana? Orang Kuntala. Oh, iya. Musuh bebuyutan saya. Iya. Itulah salah satu kelemahan Jakalumayung. Dia menerima murid dari mana saja, tanpa dipilih dengan ketat. Baiklah, Paman Guru. Nanti saya akan menghadap kepada Jakalumayung. Iya, bagus. Sekarang sudah terjawab pertanyaan yang selama ini mengusik hati saya. Pertanyaan itu. Kakek Astagina lenyap begitu saja, tanpa kabar berita. Berpuluh-puluh tahun tidak muncul. Ternyata beliau pergi ke negeri Tiongkok. Setelah menggembleng saya selama 20 tahun, beliau lalu pamit. Saya mengantarkannya sampai di pesisir pantai. Dan hanya menaiki sebuah perahu layar yang kecil, beliau pergi mengarungi laut selatan. Waktu itu saya sama sekali tidak mengira kalau beliau akan melakukan perjalanan jauh ke negeri Tiongkok. Ya, waktu itu aku menunggunya di Tuban. Paman Guru menunggu kakek Astagina di Tuban? Iya, aku dan si Gandar Sametan sudah berada di Tuban beberapa hari sebelum Astagina datang. Lalu dari Tuban kami bertiga menyewa sebuah perahu layar yang besar pergi ke negeri Tiongkok. 3 orang pendekar yang gemar bertualang. Saya merasa bangga memiliki seorang kakek sekaligus guru dengan para sahabatnya yang sangat dikjaya. Paman Guru. Ya. Kakek Astagina sudah tiada. Paman Guru Ki Arya Gandar Sametan juga sudah tiada. Hanya Paman Gurulah seorang yang saya harapkan sudi membimbing saya. Ya, tentunya aku merasa bahagia dan bangga kalau bisa membimbingmu. Tapi ada beberapa hal yang aku tidak perlu membimbingnya. Apakah itu, Paman Guru? 1, ilmu kedikjayaanmu terlalu tinggi. Jauh lebih tinggi dari aku. Sebab hanya satu-satunya orang yang sanggup menguasai ajian serat jiwa sampai tingkat ke-10 hanyalah kau. Nah, 2, aku punya kesibukan sendiri. Jelek-jelek aku punya padepokan, ya, yang tentunya harus aku urus. Jadi kita harus berpisah. Sudahlah, kenapa harus sedih? Kau sewaktu-waktu bisa datang ke Japura dan menemui aku, kan? Iya, benar Paman Guru. Nah, aku akan kembali ke Japura. Dan kau jangan pergi kemana-mana sebelum Harnum dan Pramita datang. Hah? Harnum dan Pramita? Iya, mereka sedang mencari kau ke sini. Kenapa mereka ke sini? Kau bisa menanyakannya sendiri pada mereka. Mengapa mereka sampai mencari kau ke wilayah pantai selatan ini? Iya, Paman Guru. Setelah kisah Singgasana berdarah ini, ikutilah serial berikutnya, Banjir Darah di Buban. Buban adalah nama sebuah alun-alun kerajaan Majapahit. Apa dan bagaimana sampai terjadi banjir darah di Buban? Ikutilah terus drama Saur Sepuh ini di radio kesayangan Anda pada waktu dan gelombang yang sama.
Kita sudah 3 hari menjelajahi wilayah pantai selatan. Dan sudah 2 buah goa yang kita temukan. Tapi bukan goa tempat Brahma tinggal. Ada 4 goa yang ditunjukkan oleh Pak Sohan. Berarti masih ada 2 buah goa lagi yang harus kita temukan. Ya, mudah-mudahan di antara 2 buah goa itu Brahma tinggal. Awas! Panah! Untung tidak kena. Menancap di pohon. Siap, Kak Mita. Kalau ada serangan gelap lagi. Ya. Mau kemana, Ada yang tertawa. Suaranya ada di mana-mana, tapi orangnya tidak kelihatan. Kita sedang berhadapan dengan orang yang tenaga dalamnya sangat tinggi. Iya. Kami tidak butuh pameran ilmu tenaga dalam. Kalau berani, keluar! Kakang Brahma! Brahma? Apa kabar, Harnum? Pramita? Kakang Brahma. Kau baik-baik saja, Harnum? Sehat walafiat, Kakang. Syukurlah. Kak Mita, kenapa diam saja? Turunlah dari kuda. Dan kenapa tidak segera memeluk Kakang Brahma? Apa kabar, Brahma? Kak Mita malu. Ya, nanti saja kalau sedang berduaan, baru bisa berpelukan. Mana Raden Bentar? Sama neneknya. Neneknya? Ya, Ibunda Gayatri. Oh, syukurlah. Raden Bentar akan aman bersama Ibunda Gayatri. Kakang, mana guanya? Gua apa? Bukankah tinggal di gua pantai selatan? Ayo, kita ke gua pantai selatan. Mari, Kakang. Wah, bukan main. Ada apa, Kakang? Kok tertawa? Lain kalau para putri bangsawan sedang mengadakan perjalanan, membawa persediaan makanan. Itu pemberian orang. Baik, benar orang itu. Rakyat satu desa memberi kita makanan. Oh iya? Desa mana itu? Desa Halimun. Desa Halimun? Iya. Apakah kalian mampir di sana? Nantilah kami ceritakan. Sekarang tunjukkan gua pantai selatan, tempat Kakang Brahma menggodok diri. Marilah, ikuti aku. Brahma sama sekali tidak menduga bahwa gurunya, yaitu kakek Astagina, mempunyai 2 orang saudara seperguruan. Dan merekalah yang menciptakan ajian serat jiwa. Dan secara gemilang berhasil merangkum pelbagai ilmu kedikjayaan. Lalu dilebur dengan ilmu Tiki Iben, yang kemudian mereka namakan ajian serat jiwa tingkat ke-10. Sementara itu pula, datanglah Harnum dan Pramita yang telah sekian lama mencari Brahma. Pertemuan ketiga insan tersebut sangat membahagiakan. Harnum yang polos dan berani tanpa malu-malu memeluk Brahma. Sedangkan Pramita yang meskipun menahan rindu setengah mati, tapi dapat menahan diri. Hanya sinar wajahnya yang menunjukkan bahwa dia sangat gembira. Apakah hanya kegembiraan yang nampak? Apakah tidak ada rasa cemburu sedikit pun melihat Brahma dan Harnum berpelukan? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio.